Sebetulnya jas kupu-kupu adalah merupakan salah satu standar penampilan formal pria. Hai Sobat Fenly semua, kita ketemu lagi dalam Sobat Bertanya, Fenly Menjawab. Ya, kali ini kita akan menyaksikan suatu video yang menarik, yaitu tentang botai dasi kupu-kupu. Maka sebelum saya akan memberikan kepada Anda tips dan segala pengetahuan tentang dasi kupu-kupu, silahkan Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, nyalakan loncengnya, komen, supaya informasi tentang penampilan jas pria dan beserta seluruh aksesorisnya selalu Anda dapatkan. Oke? Baik. Nah, Sobat Fenly, kenapa kali ini saya tertarik ingin berbicara khusus tentang dasi kupu-kupu? Pertama, karena untuk penampilan jas pengantin saat ini dasi kupu-kupu kembali digemari. Ya, kalau mungkin 10-15 tahun yang lalu sedikit sekali pengantin yang mau menggunakan dasi kupu-kupu dengan alasan aduh itu seperti waiter katanya ya, seperti pelayan dan sebagainya. Padahal tidak ya, sebetulnya jas kupu-kupu adalah merupakan salah satu standar penampilan formal pria. Ya, jadi kalau ada dress code, black tie, formal wear, sebetulnya seorang pria harus menggunakan dasi kupu-kupu sebagai dasi yang memang dikhususkan untuk acara-acara formal, untuk dinner, untuk seremonial, ya. Sedangkan dasi yang panjang sebetulnya untuk city wear, ya. Oke. Nah, tetapi terakhir ini orang kembali terutama calon pengantin ingin menggunakan tuxedo. Maka mereka sekarang sudah sangat terbiasa dengan menggunakan dasi kupu-kupu ketika mereka menikah, ya. Bahkan tamu-tamunya pun sekarang sudah banyak menggunakan dasi kupu-kupu. Dan yang menarik, sekarang dasi kupu-kupu bukan menjadi sesuatu yang sangat konservatif. Justru di situ banyak sekali kreasinya yang juga akan saya bicarakan dalam video kita kali ini. Oke? Ya. Mari kita mulai ya. Jadi botai itu sebetulnya adalah dasi yang tetap kita ikat sendiri ya. Aslinya adalah seperti ini. Ya, yang belum terikat itu bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini sebetulnya. Nah, setelah diikat, cara mengikatnya Anda bisa melihat di YouTube yang lain ya. Kali ini saya akan lebih banyak ngomong soal ragamnya. Nah, setelah diikat, bentuknya menjadi seperti ini sebetulnya. Nah, Sobat Fenly lihat ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, Anda lihat ya, ini ikatan asli dari bentuk yang seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan, dasi kupu-kupu yang diikat asli ya. Jadi bukan dijahit, diikat asli itu tidak simetris. Jadi bagian ini adalah bagian yang double, lalu ini yang satu lembar, demikian juga sebaliknya, ya. Dan kalau Sobat Fenly lihat, memang tidak terlalu rapi. Karena memang dia diikat pita, ya, dasi kupu atau dasi pita itu memang seperti pita diikat, ya, sehingga tidak sangat rapi. Nah, tetapi banyak orang tidak menggunakan yang diikat secara langsung. Pertama, banyak yang belum terbiasa untuk mengikatnya, ya. Kedua, ikatan ini memang kurang stabil. Jadi kalau banyak bergerak dia mudah lepas. Atau kalau bahannya ini sedikit licin, dia juga tidak bisa bagus. Lalu karena ini tidak simetris, ada yang melihat bahwa kurang indah, ya, kurang teratur dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dasi yang langsung diikatkan ini tidak banyak yang memakai. Nah, tetapi saya ceritakan kepada Sobat Fenly bahwa inilah yang asli ya, awal mulanya. Dan inilah yang dikatakan dasi botai, ya, memang untuk diikat. Ya, seperti ini. Nah, maka karena ini dianggap kurang praktis dan tadi ya sedikit kurang rapi, maka banyak orang yang menggunakan dasi kupu-kupu seperti ini. Nah, ya, jadi sudah dibuat
dengan jahitan ya, sehingga lebih praktis untuk dipakai ya. Kalau di Fenli kalau ada ukuran lehernya justru langsung sudah dipas sehingga praktis sekali. Dan Anda lihat karena ini dijahit maka bisa lebih rapi ya dibanding dengan yang ditalikan langsung ya, lebih rapi ya. Dan karena ini kita bisa memberi interlining di dalamnya maka juga lebih kokoh ya. Cuman kalau Anda lihat sebetulnya ini bukan yang ikatan karena simetris ya. Jadi yang di sini double, ini single, ini single. Nah, ini. Ya, jadi ini dasi kupu yang basic, ini yang berawal dari yang diikat langsung, ya. Ini yang sering dipakai. Nah, dalam perkembangannya, ya, dasi kupu ini bentuknya menjadi kaya. Terutama sekarang setelah banyak intimate wedding. Ya, intimate wedding itu jas pengantin juga berkembang trennya, sehingga dasi kupu tidak selalu identik dengan black tie atau dasi tuxedo. Ya, tapi banyak sekali penampilan jas-jasnya dibuat lebih casual, lebih trendy, slim fit, jangkis ya. Dan mereka tetap menggunakan dasi kupu. Maka lahirlah banyak sekali variasi dasi kupu. Ya, dari segi warna, black tie sebetulnya selalu hitam ya. Tetapi sekarang timbul variasi warna yang bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Lalu juga ikatannya. Kalau tadi masih double dan single, ada juga yang dibuat lebih ramping. Di mana ya? Saya carikan yang lebih ramping ya. Ini. Ya. Ya, ini dua-dua single. Dibuat lebih lebar. Nah, ini variasinya ya. Tuh. Begini, ada. Lalu ada lagi yang seperti ini. Ya, ini kalau ingin yang lebih mekar. Ya, ini juga menarik. Jadi dua-dua memang sengaja kita buat lebih mekar. Hidup seperti ini. Oke. Ya. Lalu ada lagi. Ya, ini basic juga. Nah, bentuknya divariasikan dengan bentuk segitiga semacam ini. Ini semua adalah modifikasinya. Ya. Ini dibuat asimetris. Nah, ini juga menarik ya. Jadi sekarang dasi kupu kita buat lebih fun ya, lebih bagus. Nah, seperti ini ya, lebih kreatif begitu ya. Nah, ini juga. Lalu ada lagi yang dibuat segitiga seperti ini. Banyak sekali ya Sobat Fenli, banyak sekali. Anda bisa lihat di Instagram Fenli, Anda bisa dapatkan melalui online juga ya. Nah, seperti ini segitiga. Lalu bahannya juga sangat beragam. Lebih warna-warni, lebih bermotif ya. Nah, lalu juga bisa variasi bahan seperti ini, bahkan dengan bahan bludru seperti ini ya. Nah, bahkan karena sekarang banyak pengantin yang mau lebih alami ya, menggunakan jasnya dari linen dan lain sebagainya, ada juga dasi berbentuk dasi kupu-kupu tapi sebenarnya dari kayu. Nah, ini juga sangat unik ya. Ini sekarang sudah banyak digunakan oleh para nah seperti ini juga ya, oleh para calon pengantin ya di wedding day. Karena seperti video-video saya yang lalu, jas pengantin pun sekarang sangat out of the box ya. Jadi dasi kupu juga berkembang dengan luar biasa. Anda bisa bergaya. Nah, sekarang mari kita lihat yang ada dikenakan ya oleh patung. Nah, seperti ini ya, ini yang saya katakan tadi, ini yang dibuat double lebih mekar. Ya, ini memang stylenya mau looknya mau demikian ya, jasnya juga lebih casual, terus ininya mau lebih fun ya, jadi sengaja dibuat agak besar ya, ini lebih mekar ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, pakai dari kayu ya, karena ini semua juga memang linen begini, lalu dengan snit ya, jadi variasinya banyak. Nah, ini untuk yang standar tuxedo black tie ya, ini yang betul-betul dipakai untuk tuxedo ya. Ini juga untuk tuxedo ya, dengan variasi kemeja seperti itu ya. Nah, ini kita buat lebih ramping. Nah, ini ada juga ya. Jadi ini berbagai macam variasinya. Nah, ini yang menarik
kita buat sebahan dengan vest sebagai aksen. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, dengan bahan yang asimetris, dengan sedikit aksen karena memang ini jasnya fashion sekali ya. Nah, inilah sekelumit tentang dasi, kupu-kupu, botai ya dengan berbagai macam variasinya ya. Maka sekarang silahkan Anda mengeksplor, jangan khawatir Anda memakai botai ya, jangan takut aduh nanti seperti waiter, tidak. Sekarang botai adalah bagian dari fashion pria. Kita bisa buat beragam. Anda ingin tampil dengan botai supaya kelihatan klasik aristokrat atau kelihatan sangat fashion, botai merupakan salah satu alternatif yang sangat menunjang penampilan Anda, baik di jas Anda untuk menghadiri acara-acara spesial atau bahkan di jas pengantin Anda. Oke? Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk Anda bisa mendapatkan tips-tips untuk penampilan pria yang lebih hebat lagi. Oke? Bye.